Oke, Dokter Dewi, aku mau tanya nih, biasanya kalau lagi teman-teman yang menjalankan puasa nih, itu permasalahan kulit yang mungkin rentan dialami itu apa aja sih, Dok? Nah, biasanya kalau lagi musim puasa, jadi saat kita menjalankan ibadah puasa, kulit kita juga ada resiko mengalami gangguan. Seperti kulitnya jadi lebih kering, bahkan bisa sampai dehidrasi, kemudian pasti kelihatan kusam, dan bahkan pasien-pasien yang ada jerawat bisa lebih parah jerawatnya pada saat di bulan puasa. Oke, nah, eee, kalau puasa itu kan pastinya ada perubahan pola Mm-mm. makan, istirahat juga, jam makan. Nah itu, ada pengaruhnya nggak sih, Dok, sama orang yang akhirnya tuh muncul nih jerawatnya? Pastinya berpengaruh. Jadi pola makan pada saat puasa ini berbeda karena udah seharian menahan lapar dan haus, maka ketika berbuka biasanya nomor satu pasti dituju sesuatu yang melepaskan dahaga gitu ya. Dingin dan manis, biasanya gitu. Nah, makanan manis-manis, makanan berlemak yang lebih banyak goreng-goreng dan junk food itu pasti lebih diburu. Dan tentunya ini akan memberikan efek buruk kepada kulit kita. Jadi kalau yang udah ada jerawat, pasti jerawatnya bisa lebih parah. Dan kalau yang kulitnya kusam, ya udah pasti tidak akan menjadi lebih cerah gitu ya. Dan tentunya dengan pola tidur yang agak terganggu, dan otomatis kadang-kadang tidurnya jadi kurang juga waktunya. Akan membuat kulit kita tampilannya tidak secerah kalau kita dalam keadaan biasa. Oke, berarti ngaruh banget ya, Dok, ya. Nah terus, jadi kalau dari dokter sendiri tips untuk puasa yang tepat nih, Dok, dari, pilihan Mm-mm. makanannya, jam istirahatnya juga, terus supaya ini ngaruh ke kulit kita tetap segar, itu menurut dokter gimana sih, Dok? Pastinya nomor satu, usahakan asupan air putih tetap cukup. Ini yang sering miss. Karena pertama, buka udah manis-manis. Kan kembung ya minum air putih lagi ya. Jadi otomatis pada kayak agak-agak, minum air putihnya jadi berkurang dan malah nggak ngeh bahwa sehari ini cuma minum katakanlah 2 sampai 3 gelas gitu ya. Padahal kita harusnya asupan air putih minimal 8 gelas sehari. Jadi biasanya dokter akan sarankan 2 gelas kali 4. Pertama saat buka 2 gelas, habis sholat isya 2 gelas lagi, sebelum tidur 2 gelas, dan pas sahur 2 gelas. Jadi pas 8 gelas tuh minimal. Karena kalau nggak dihitungin gitu, jadi kita lupa ke skip. Minumnya teh manis, yang enak-enak mulu gitu ya. Yang kedua, usahakan asupan makanan itu seimbang. Jadi gizinya jadi terpenuhi semua. Artinya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak sedikit nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak makan makanan yang berlemak, makan makanan yang tinggi kalori, karena membuat kita juga pastinya jauh lebih mengantuk dan keesokan harinya lemas gitu ya. Apalagi makan makanan yang banyak MSG gitu ya. Jadi asupan gizinya harus seimbang. Dan usahakan tentu banyak asupan buah dan makanan berserat karena itu lebih sehat dan tahan lama di pencernaan kita. Nah, nantinya setelah kita sudah minum air putih cukup, asupannya bergizi seimbang, jangan lupa juga tidurnya dicukupin. Otomatis kita perlu istirahat lebih. Tapi ya usahakan tidak mengganggu produktivitas bekerja lah ya. Jadi nggak pada saat kerja malah lemes gitu. Jadi pada saat kita udah buka, udah istirahat, udah bisa sholat, istirahat lebih awal. Kalau emang mau sahur, jadi kita bisa habis itu bisa istirahat lagi. Jadi istirahatnya tetap usahakan cukup. Dan pastinya kalau kita pengen tetap kelihatan fresh, jangan lupa kita melakukan grooming ke diri sendiri yang juga cukup. Jadi minimal cuci muka lah, pasti sehari 2 kali gitu ya. Pas bangun pagi dan kemudian juga pada saat mau istirahat. Lalu yang kedua, kita jangan lupa tetap menggunakan pelembab. Pelembab boleh lebih ekstra. Jadi kalau biasanya sehari sekali, mungkin dibuat sehari 2 kali. Tapi pilih yang konsistensinya sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Dan yang ketiga, pastikan juga pakai sunscreen. Apalagi cuaca sekarang panas sekali. Udah panas, terik, kulit kita dehidrasi, ditambah kita kurang minum. Wah, itu bisa bikin kulit kita makin kering dan kusam gitu.